Baik, selamat datang pada video saya. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai kalkulus vektor, utamanya yaitu diferensiasi vektor yang merupakan materi kalkulus vektor sebelum UTS. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai persamaan parameter. Diketahui jika ada sebuah kurva yang digambar pada bidang XY, persamaan parameter dari kurva tersebut dapat didefinisikan sebagai X sama dengan F fungsi T dan Y sama dengan G fungsi T. Jika T terletak dalam selang yang merupakan ujung dari kurva, yaitu T sama dengan A dan T sama dengan B, maka A kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan B. Sehingga titik pangkal kurva P X fungsi T Y fungsi T adalah P X fungsi A Y fungsi A, dan titik ujung kurva Q X fungsi T Y fungsi T adalah Q X fungsi B Y fungsi B. Selanjutnya mengenai turunan vektor. Misalkan terdapat vektor F T yang dapat dinyatakan sebagai A fungsi T untuk vektor satuan sumbu X dan B fungsi T untuk vektor satuan arah sumbu Y. Maka turunan dari vektor tersebut dapat didefinisikan sebagai df. D vektor F per dt sama dengan dat per dt I plus db per dt J. Selanjutnya yaitu gerak sepanjang kurva. Misalkan terdapat suatu vektor RT yang dapat dinyatakan sebagai vektor RT sama dengan F fungsi T I plus G fungsi TJ, maka RT bergerak dalam selang waktu H. Maka kedudukan baru adalah R T plus H sebagaimana ditunjukkan pada gambar. Selanjutnya mengenai persamaan kelengkungan. Vektor satuan untuk kecepatan singgung adalah vektor T fungsi T, di mana vektor T ini merupakan vektor satuan dari kecepatan singgung yang didapat dari vektor kecepatan dibagi dengan vektor kecepatan singgung dibagi dengan laju singgung yang merupakan besar vektor kecepatan. Vektor satuan ini akan berubah sepanjang S dan kelengkungan didefinisikan sebagai besar perubahan vektor satuan untuk kecepatan singgung sepanjang S, atau besar D vektor T per ds, di mana K ini merupakan besar kelengkungan kurva. Selanjutnya yaitu mengenai vektor normal dan tangensial. Misalkan P sama dengan P fungsi T adalah titik yang terletak pada sebuah kurva mulus, didefinisikan sebagai sebuah vektor normal satuan di P, yaitu vektor N, yang didefinisikan sebagai vektor N sama dengan dt per ds per besar dt per ds, di mana kelengkungan merupakan besar dt per ds, sehingga vektor normal normal satuan n sama dengan 1/k dikali 1/k dot d vektor t per ds, atau d vektor t per ds sama dengan k kali vektor n. Sementara itu untuk vektor kecepatan sepanjang kurva adalah vektor v fungsi t, di mana vektor v ini sama dengan besar vektor v dikali vektor t. Vektor besar vektor v ini bisa disubstitusikan sebagai ds per dt dikali vektor t. Kemudian didapatkan percepatan A, vektor A adalah sama dengan d vektor v per dt
sama dengan D per dt dari ds per dt kali vektor t. Dengan didapatkan d kuadrat s per dt kuadrat kali vektor t ditambah ds per dt kuadrat kali dt per ds. Kemudian dengan mensubstitusikan dt per ds dengan k kali vektor n, maka didapatkan percepatan a sama dengan d kuadrat s per dt kuadrat kali vektor t ditambah ds per dt kuadrat kali kelengkungan kali vektor normal. Selanjutnya yaitu turunan parsial. Misalkan f adalah fungsi dua variabel x dan y, maka untuk mencari turunan terhadap x, variabel y dapat dianggap konstan. Sehingga turunan parsial fxy terhadap x dapat dinyatakan sebagai fxxy sama dengan limit delta x mendekati 0 dari f fungsi x plus delta xy kurangi f fungsi xy per delta x. Notasi fxxy dapat dituliskan pula sebagai do fxy per do x. Dengan logika yang sama, maka turunan parsial fxy terhadap y dapat dinyatakan sebagai fyxy sama dengan limit delta y mendekati 0 dari f fungsi x y plus delta y min f fungsi xy per delta y. Dengan notasi fyxy dapat dituliskan pula sebagai fyxy sama dengan delta fxy fyxy sama dengan do fxy per do y. Secara geometris, maka do f per do x dan do f per do y tersebut dapat ditunjukkan pada gambar berikut ini. Pada gambar tersebut, fungsi fxy sama dengan z adalah suatu persamaan ketinggian dari titik-titik pada bidang xy. Kumpulan titik-titik ketinggian ini akan membentuk suatu permukaan. Dengan titik jika ada sebuah titik P dengan koordinat x0, y0, z0, kemudian turunan fxy terhadap x dapat dianggap sebagai gradien dari permukaan di mana terdapat kumpulan titik-titik dengan nilai y konstan. Turunan fxy terhadap y dapat dianggap sebaliknya, yaitu sebagai gradien dari permukaan di mana terdapat kumpulan titik-titik dengan nilai x yang konstan. Kemudian, turunan parsial kedua. Jika fungsi fxy memiliki turunan parsial pertama terhadap x dan y masing-masing adalah do f per do x dan do f per do y, maka turunan parsial kedua dapat dinyatakan fxx sama dengan limit delta x mendekati 0 fx fungsi x plus delta x y kurangi fx xy per delta x, sehingga bisa disederhanakan menjadi do kuadrat f per do x kuadrat. Sementara itu untuk fyy dapatkan do kuadrat f per do y kuadrat. Jika do f per do x diturunkan terhadap y, maka uraiannya yaitu do f per do y dari do f per do x, atau bisa disederhanakan menjadi do f kuadrat do kuadrat f per do y per do x jika do f per do y diturunkan terhadap x, maka bisa dituliskan do f per do x dari do f per do y sama dengan do f kuadrat per do x do y, di mana berlaku do kuadrat f per do y do x sama dengan do kuadrat f per do x do y. Kemudian selanjutnya yaitu aturan rantai untuk fungsi lebih dari satu variabel. Misalkan suatu fungsi y merupakan fungsi xt, fxt, maka turunan pertama y terhadap t dapat dinyatakan dengan d per dt sama dengan d per dx kali dx per dt. Sementara itu untuk fungsi z sama dengan f x fungsi t, y fungsi t, maka turunan pertama z terhadap t dapat dinyatakan dengan dz per dt sama dengan dz per dx kali dx per dt ditambah dz per dy kali dy per dt. Selanjutnya yaitu ada gradien medan skalar dan vektor. Gradien skalar. Jika f adalah fungsi dua berubah, maka
gradien fungsi f di titik P x y adalah gradien fp sama dengan do f do x pada titik P untuk vektor sumbu x dan gradien fp sama dengan do f per do x dari titik P pada vektor sumbu x tambah do f per do y dari titik P untuk vektor satuan sumbu y. Kemudian jika G adalah fungsi 3 berubah, maka gradien fungsi G di titik P x y adalah P x y z adalah gradien G P sama dengan do G per do x untuk vektor satuan sumbu x plus do G per do y j tambah do G per do z vektor satuan k. Kemudian selanjutnya yaitu ada persamaan bidang singgung. Diketahui suatu persamaan permukaan z sama dengan f x y. Kemudian gradien fungsi z di titik P x0 y0 sama dengan z0 adalah delta f x0 y0 per do x i plus do f x0 y0 per do y j. Persamaan bidang singgung T pada titik P x0 y0 sama dengan z0 adalah bisa dituliskan z sama dengan z0 sama dengan gradien f x min x0 i plus y min y0 j. Kemudian z sama dengan z0 ditambah do f x0 y0 per do x pada titik x min x0 tambah do f x0 y0 per do y pada titik y min y0. Notasi gradien dan turunan berarah. Notasi gradien dilambangkan dengan segitiga terbalik atau yang bisa atau juga disebut dengan nabla. Jika diuraikan, maka gradien sama dengan do per do x i tambah do per do y j dan seterusnya. Untuk suatu skalar f, maka gradien f dapat dinyatakan sebagai do f per do x i plus do f per do y j. Untuk z sama dengan f fungsi x y, maka gradien f yang searah dengan vektor r dengan vektor satuan u dinyatakan sebagai dr f sama dengan vektor r dibagi besar vektor r kali gradien f atau duf sama dengan vektor satuan u kali gradien f. Vektor satuan u menentukan suatu garis L di bidang xy yang melalui x0 y0. Bidang yang melalui L dan tegak lurus bidang xy memotong permukaan z sama dengan f xy dalam suatu kurva C. Garis singgungnya di titik x0 y0 kemudian f x0 y0 mempunyai kemiringan du f x0 y0. Untuk bahasa selanjutnya yaitu ada laju perubahan maksimum. Dari rumus geometrik perkalian titik, DUFP sama dengan vektor satuan U kali gradien, vektor satuan U dot gradien F, maka bisa diuraikan lagi sama dengan besar vektor satuan U kali gradien F P cos theta. Dengan theta merupakan sudut antara vektor satuan U dan gradien Fp, jadi du Fp dimaksimumkan pada waktu theta sama dengan 0 dan diminimumkan pada theta sama dengan pi. Sehingga dapat disimpulkan suatu fungsi bertambah secara paling cepat di P pada arah gradien dengan laju
besar gradien Fp dan berkurang paling cepat pada arah berlawanan, yaitu dengan laju besar minus delta Fp. Dengan laju minus besar gradien Fp. Selanjutnya yaitu gradien medan vektor. Di pembahasan kali ini yang dibahas meliputi divergensi medan vektor, curl medan vektor, dan medan konservatif. Divergensi medan vektor. Misalkan terdapat suatu medan vektor V di mana V sama dengan V1I plus V2J tambah V3K. Divergensi dari medan vektor V dapat dinyatakan sebagai div vektor V atau sama dengan gradien dot vektor V. Sehingga divergensi vektor V sama dengan do V1 per do X plus do V2 per do Y tambah do V3 per do Z. Jika terdapat suatu medan skalar F, maka bisa dituliskan div gradien F sama dengan nabla kuadrat F sama dengan do kuadrat F per do X kuadrat tambah do kuadrat F per do Y kuadrat plus do kuadrat F per do Z kuadrat. Selanjutnya yaitu curl medan vektor. Jika vektor V sama dengan Vxi plus Vyj plus Vzk, maka curl didefinisikan sebagai gradien cross vektor V. Dengan melakukan operasi cross product, maka didapatkan curl vektor V sama dengan do Vz per do Y min do Vy per do Z I plus do Vx per do Z min do Vz per do X J ditambah do Vy per do X min do Vx per do Y K. Jika terdapat suatu medan skalar F, maka curl gradien F sama dengan 0. Kemudian untuk tambahan, untuk curl F kurang dari 0, maka dapat didefinisikan bahwa vektor tersebut berotasi searah jarum jam. Kemudian untuk curl vektor F lebih dari 0, maka vektor berotasi secara berlawanan arah dengan jarum jam. Sementara itu, jika curl vektor F sama dengan 0, maka tidak berotasi atau irotasional. Selanjutnya yaitu ada medan konservatif. Jika medan vektor Fp adalah gradien dari suatu skalar Fp atau vektor Fp sama dengan gradien Fp, maka Fp disebut fungsi potensial dan medan vektor yang bersesuaian vektor Fp adalah konservatif dan terpenuhi kondisi nabla kuadrat F sama dengan 0, atau ini adalah persamaan Laplace. Selanjutnya yaitu bagian contoh soal dan pembahasan. Pada soal nanti akan ada 4 contoh soal dan berikut dengan pembahasannya. Contoh soal pertama, jika Z sama dengan X pangkat 3Y, di mana X sama dengan 2T dan Y sama dengan Y kuadrat, tentukan nilai dz per dt. Pada penyelesaian ini digunakan aturan rantai karena Z merupakan fungsi dari X fungsi T dan Y fungsi T. Dengan melakukan aturan rantai, didapatkan dz per dt sama dengan do z per do x kali do x per do t tambah do z per do y kali do y per dt dy per dt.
Untuk do Z per do X dilakukan dengan menurunkan Z terhadap X, di mana didapatkan 3x kuadrat Y. Ketika diturunkan terhadap X, maka Y itu dianggap konstan. Kemudian untuk do Z per do Y didapatkan X pangkat 3. Ketika diturunkan terhadap Y, X dianggap konstan. Kemudian dx per dt, ini nilai X diturunkan terhadap T didapatkan sama dengan 2. Dengan untuk dy per dt diturunkan terhadap T didapatkan sama dengan 2T. Kemudian untuk do Z per do X kali dx per dt, yaitu tinggal dikali sama dengan 6x kuadrat Y. Kemudian untuk do Z per do Y kali D per dt, ini juga dikali sama dengan 2T X pangkat 3. Kemudian digabungkan dz per dt sama dengan 6x kuadrat Y plus 2T X pangkat 3. Kemudian disubstitusikan X dan Y-nya dengan T, maka didapatkan 6 kali 2T kuadrat kali T kuadrat tambah 2T kali 2T pangkat 3. Dan hasil yang didapatkan yaitu 40T pangkat 4. Kemudian contoh soal yang kedua, tentukan persamaan bidang singgung untuk permukaan dengan fxy sama dengan xe pangkat y tambah x kuadrat y di titik 2,0. Penyelesaian ini dilakukan dengan persamaan bidang singgung. Pertama mencari gradien di titik 2,0, didapatkan I plus 6J. Kemudian untuk Z0 sama dengan F 2,0 sama dengan 2. Kemudian dimasukkan pada persamaan Z sama dengan Z min Z0 sama dengan gradien F dari X min X0 I tambah Y min Y0 J. Kemudian Z sama dengan Z0 plus gradien F X min X0 I plus Y min Y0 J. Z sama dengan Z0, Z0-nya itu 2 ditambah I plus 6J yang merupakan gradien F, kemudian dikali X min 2I, 2 ini merupakan X0 dari sini, dan ditambah Y min Y0J. 0 ini merupakan Y0 didapat dari titik ini. Kemudian didapatkan Z sama dengan X plus 6Y. Itulah persamaan bidang singgung pada permukaan tersebut. Kemudian untuk contoh soal ketiga, suatu semut berada pada paraboloid hiperbolik Z sama dengan Y kuadrat min X kuadrat di titik 1, 1, 0. Pada arah mana semut itu seharusnya bergerak untuk panjatan paling curam dan berapa kemiringan pada waktu ia memulai. Pada contoh soal ini digunakan pada laju maksimum, laju fungsi maksimum. Di mana pada sebelumnya didefinisikan ketika fungsi berubah paling cepat ketika besar gradien Fp yang digunakan adalah besar gradien Fp yang positif, kemudian ketika perubahan laju yang paling lambat, maka yang digunakan adalah gradien minus besar gradien Fp. Nah, kemudian penyelesaiannya persamaan bidang didapatkan Z sama dengan Y kuadrat min X kuadrat. Kemudian kita cari gradien Fp pada titik P110 didapatkan minus 2I plus 2J. Kemudian slope terbesar yang dapat didaki titik adalah pada arah minus 2I plus 2J, yaitu positif gradiennya. Sehingga
didapatkan nilai slope awalnya yaitu besar gradien pada titik 1, 1, 0. Yaitu ini, yang dimaksud adalah ini. Besar dari vektor min 2i plus 2j. Dia didapatkan nilai slope-nya yaitu 2 akar 2 dengan mencari besarnya. Kemudian untuk contoh soal 4, misalkan vektor f x y z sama dengan x kuadrat y z i plus 3x y z pangkat 3j tambah x kuadrat min z kuadrat k, carilah divergensi vektor f. Penyelesaian yaitu dengan aturan divergensi vektor f, yaitu sama dengan do f1 per do x tambah do f2 per do y tambah do f3 per do z. Di sini f1, f2, f3 merupakan masing-masing nilai pada vektor satuannya. Maka kemudian didapatkan sama dengan 2xyz, didapatkan dari sini, ini diturunkan, kemudian ditambah 3xz pangkat 3, didapatkan dari menurunkan ini terhadap y, kemudian dikurangi 2z. Min 2z ini didapatkan dari f3 ini diturunkan terhadap z. Ya, sekian untuk pembahasan mengenai kalkulus vektor, yaitu bagian diferensiasi vektor. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.